Aku baru udah upload yang itu. Halo. Makanannya di pick. Halo, kita mau live lagi sama Fanny, pemenang Master Chef. Jadinya seorang perasa itu masih bisa menang. Karena kan orang biasa kalau sensitif, kalau baperan atau galauan gitu masih rada filler. Apalagi dia masih muda banget loh. Saingan dia banyak yang lebih tua, lebih pengalaman. You feel like an underdog. Tapi Fanny ini narasumber keren dan cantik ini super successful. Dia gara-gara mengandalkan juga mau kerja keras, jadinya whatever you think ya, yang disqualified you itu tuh cuma di pikiran kamu sebenarnya gitu. Karena kalau kamu nggak pernah tahu kamu bisa menang atau enggak kalau kamu nggak coba. Jadinya kamu nggak boleh langsung bilang oh gue kalah, gue nggak bisa. Siapa bilang? Semua orang bisa kalau emang niat dan mau kerja keras gitu dan mau lawan perasaan kamu. Makanya tadi kamu belajar dari Fanny, selama dia di karantina 4 bulan itu dia banyak doa dan dia memang orangnya lebih suka sendiri, tapi pasti sendiri itu dia dapat kekuatan baru gitu. Daripada lu sama orang-orang terus tuh tambah capek jadi nggak fokus. Jadi kita harus tahu guys, kalau kita udah kecapean atau udah drain, kekuatan kita udah pengen rada hilang, kita harus tahu kapan tuh pull back, menyendiri untuk berdoa, untuk dapat kekuatan baru, untuk baca firman, apa baca yang nguatin kamu kayak motivational book atau ayat-ayat apa according to agama masing-masing gitu. Terus dia orangnya juga suka kalau kamu lagi dalam kompetisi yang tekanan keras, lagi berlomba, itu bagus kamu tuh punya satu support system lah, keluarga kamu yang bisa jadi teman kamu gitu. Dan Fanny nggak punya mentor, tapi dia bilang kita harus jaga hati kita seperti ayat kan, yang guard our heart itu, we have to guard our heart, itu penting karena kan hati kita tuh kita yang jaga, kita nggak boleh. Karena aku marah, jujur aja aku bisa marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih gue perasa banget, orang lain lagi bisa cuek gitu, kalau gue kok orangnya dikit-dikit kok affected gitu. Seperti Fanny, ternyata kita personality-nya mirip gitu, kayaknya merasa bersalah kalau temennya gimana gimana. Tapi padahal kan itu bukan salah Tuhan untuk kita ngerasain semua itu kita yang nggak jaga hati kita yang goblok atau kita yang nggak pakai wisdom gitu. Jadinya kita apa-apa kita nggak boleh salahin Tuhan ya guys, atau kita langsung cuman mentah-mentah kita terima aja kelemahan kita mentah-mentah terima kekurangan kita, terus buat itu jadi alasan jadi kita nggak bisa menang, kita nggak bisa maju ke depan, kita nggak bisa lakukan apa yang orang lain lakukan. Padahal itu semua kan cuma di pikiran kita, limitasi kita tuh semua cuma di pikiran kita kan. Fanny itu bukti bahwa everything is possible. Even kamu chef itu tuh kan cutthroat world, you know. Banyak orang nggak kuat, tapi dia aja kuat walaupun dia seorang perasa. Ya kalau ada yang bilang, oh gara-gara personality type lu, filler lu nggak cocok di dunia chef, atau nggak cocok lu jadi, misalnya lu pengen jadi musician, terus tuh orangnya baperan, gitu kan, lu merasa nggak cocok. Halo Fanny, sorry tadi signalnya ya. I'm so happy Sorry. to have you again. Yuk bisa contohin kita masak dikit gak sih sambil ngobrol tuh, gue penasaran loh. Ntar abis corona kita ketemuan ya, kita masak bareng gitu. My house kayak masak-masak. Iya. Terus keren loh, dia juga udah punya bisnis. Kamu bisa order nasinya dia. Keren banget loh, you have a business also. It's so awesome. Itu dia bisnisnya berdua doang ya? Udah si rice bowl itu. Outletnya di mana aja? Itu signalnya jelek. Ntar aku mau tag dong bisnis kamu juga. Keren banget. Iya. Masih muda loh, umur 23, 23 ke 24 tadi. Bayangin, masih muda, cantik, humble, padahal dia tuh menangin orang-orang yang lebih tua daripada dia jauh. She's really awesome. Ya, blur lagi ya Mbak Dita nih. Netizen aja bingung masih blur. Wah, gimana ini, sedih ya signalnya. Memang live ini kendalanya signal di luar kontrol kita berdua. Gimana nih, padahal keren banget. Apa si ini keren banget. Ani. Ya, blur lagi Mbak Dita. Iya nih, gimana blur lagi? Kamu baper, kamu pikir kamu nggak bisa sukses, that's bullshit. Oke? Karena kalau kamu baper, kamu masih bisa make it in life. Oke? Yang penting kamu pelan-pelan belajar control it, walaupun kamu nangis, bukan berarti itu sign untuk menyerah. Oke? You have to keep going. Gitu. You have to keep going.
gitu. Life is choices, oke? Jadi orang baper nggak bisa sukses, that's bullshit. Orang baper masih bisa sukses. Yang penting kalau kamu nangis bukan berarti lu keluar dari karantina terus pulang nangis ke emak, nyokap bokap lu, tapi it's a wake up call for you to no, I'm still gonna do this competition. Karena di competition itu pasti nggak mulus. Kalau kamu lihat video aku yang sama Ayu yang Putri Indonesia itu, Ayu aja udah merasa mau kalah loh. Dia udah pengen pulang, udah nggak pengen join lagi, hampir mau back off gitu kan, tapi dia keep going and now dia menang. Jadi kalau kamu dengerin bisik-bisikan iblis yang bilang udahlah quit aja, nyerah aja deh, you will not make it, orang bilang kamu masih terlalu muda, orang bilang kamu nggak punya hak what it takes, tapi screw orang bilang, cause many people I talk to in my IG live talk, mereka menang pas orang-orang remehin mereka, atau orang pikir ih mereka kan belum pernah kerja di restoran bintang 5 kayak yang lain, masih kecil banget, belum pernah kerja di mana-mana. Lihat tuh Fanny pengalamannya cuma dikit dibandingin yang lain, dan dia sempat minder, sempat nggak pede, tapi dia masih jalanin dan dia menang, and now she's one of the most famous chef di Indonesia gitu, and she's so sweet, oke? Jadinya kita nggak boleh dengerin kata-kata iblis, oke? Itu iblis yang membuat kita merasa kita nggak bisa menang, we don't takes, that's the devil gitu ya. Kita harus oke kakak simple banget orangnya. Iya ya, baper kali dengan simple. Hello, I'm back. Sorry Halo, sekali. sorry nih signalnya. Aku harus Signalnya pindah ke ruang tamu aja nih. Iya, signalnya nih live tuh memang kendala signal, bukan salah kamu kok. I know it's out of your control. You know, thank you loh for sharing your time. Sorry ya, aku ganggu banget loh. Tapi aku senang banget denger sharing. Apalagi aku tuh bisa relate banget ke Fanny. Karena aku juga orang baper. Dan orang baper, orang filler itu, kadang-kadang kalau galau tuh bisa lebih lama daripada rata-rata. Dan we think about things that people don't even think about sometimes. You know? Things come, oh ya kan? Betul. Things come in our mind that that other people don't even think about it. And we think about it. So it's like really suffering, you know? It's like, you're living in like okay you're here tapi you're like apa ya, your body tuh kayaknya in 10 different places ya nggak sih, 10,000 different places, and lu cepet jadi nggak fokus. Makanya harus penting kalau orang-orang ya yang dengerin sini punya personality mirip kayak kita, lu harus tentuin goal lu apa sih, goal lu apa aja supaya lu once lu melenceng gara-gara distracted atau tiba-tiba temen lu apa bujuk-bujuk lu jadi ikut sini aja, ikut ini itu kan jadinya lu tahu lu udah off focus gitu, karena itu kan beda dari goal kamu gitu. Nih sekali. Iya, masak apa tuh? Pengen lihat. Oke, ini aku kasih yang gampang aja. Sorry ya, aku harus berpindah ke ruang tamu. Iya. Karena sinyalnya di belakang bad banget. Kamu rapat-rapat pindah supaya signal. Kamu baik banget sih, humble. Tuh, makanya itu sukses tuh humble biar kita diberkati sama Tuhan. Lihat tuh, mau pindah-pindah. Karena tuh, keren. I'm no one juga, jadi kita harus humble. Kita kan semua human being lah. You are number one chef lah, amazing. Oke, aku bikin chicken teriyaki ya. Ini gampang banget. Supaya cepet aja bikinnya. Iya. Terus apa mau sambil ngomong apa aku sambil jelasin ini aja? Jelasin sambil ngomong aja dong. Cerita lagi tips-tips supaya orang baper itu bisa masih sukses in life. Karena orang baper itu kan lebih susah daripada orang yang apa personality-nya tuh bukan melankolik, apa sih pragmatik. Pragmatik tuh orang yang didisiplin dan orangnya jarang tergoyah, jarang banyak perasaan, itu tuh lebih cepat sukses. Kebanyakan orang yang paling kaya di dunia itu ya, kalau aku pernah baca di artikel mana website apa ya, Financial Quote atau Forbes ya atau itu, tapi katanya orang-orang yang paling sukses di dunia itu personality-nya tuh bukan melankolik gitu. Keras, nggak peduli. Iya, pragmatik atau apa gitu. Iya, pragmatik gitu. Makanya gue kadang-kadang merasa, aduh kok personality gue kayak gini, gue tuh pengen marah ke Tuhan. Jujur aja nih, gue jadi curhat gitu. Kenapa sih gue personality-nya kayak gini banget? Kan aja pragmatic, man. Like, you know, most the richest people in the world have pragmatic as their character. Terus gue lahir begitu dan gue gak minta ke Tuhan. Gimana kan? Kita juga nggak bisa rubah loh personality kita nggak bisa rubah, karakter bisa dengan bantuan Tuhan dan Roh Kudus dan disiplin dan kesadaran diri, tapi kalau personality itu nggak bisa loh beb, kayak pragmatik, melankolik. Nggak bisa, itu iya udah kita mau berubah kayak kita dari yang melankolis maunya jadi kayak mereka yang asal terjal sana gas sana gas sini. Kalau kita kayak robot mau gitu. Jadi kayak gitu pun itu akan menyiksa diri sendiri loh sebenarnya. Kalau aku kalau kayak gitu aku akan kesiksa. Nggak apa-apa, biarin aja kebaperan. Tapi itu tadi, karena
kita punya purpose in life, dan aku percaya Tuhan kasih kita purpose in life. So itu yang bikin aku kuat dan bikin aku kayak mau aku baper, mau aku feeling guilty, mau apa, aku percaya Tuhan udah kasih purpose. Jadi jangan kecewakan kepercayaan yang Tuhan kasih ke kamu, talenta yang Tuhan kasih ke kamu, kayak gitu loh. Belajar untuk tutup telinga dan rasakan sakit hatinya, meskipun kayak kita tuh mikirnya enggak, nikmatin aja deritanya kayak gitu. Tapi setelah derita kan nanti kamu lihat pelanginya, kayak gitu loh. Amin, amin, keren banget sih. Jadi nikmatin aja, walaupun kamu baper, tahu how to control it, terus nikmatin aja, ntar juga ada pelanginya ya. Oke. Pasti. Itu aku udah ngalamin berkali-kali. Bayangkan ya, kayak ini simple things yang kalian bisa lihat, kayak mau live IG aja, bayangin. Susahnya setengah mati dari tadi ngurusin wifi. Iya, Kayak kasihan jalan banget. aku tuh untuk menuju sesuatu tuh nggak pernah smooth gitu, selalu ada aneh-aneh. Iya, punya gue Tapi juga gitu, gue sampai marah banget, gue sampai suka galau banget, kayak sakiti. Tapi ya udah, nikmatin aja. Nikmatin Kita aja. kalau bisa kita merasa kayak kok gue yang nggak beruntung terus, kok gue yang susah terus jalannya, justru kadang orang yang jalannya susah mungkin karena Tuhan tahu dia bisa lewatin, karena Tuhan kasih coba nih, kalau kamu bisa lewatin, then you will achieve something, kayak gitu loh. Amin, amin, amin. Wow, that's powerful sharing. Thank you so much. So, even though in Instagram you make it look so effortless, you look like an angel and everything looks easy. Padahal enggak ya. Sebenarnya seorang Fanny tuh semuanya nggak smooth ya. Seorang pemenang nomor 1 tuh juga bukan luck ya. It was really hard work and a lot of effort. Itu benar-benar kalau orang bilang luck ya sudahlah, nggak apa-apa. Maksudnya I don't mind kalau misalnya aku luck, ya berarti oke lah, berarti orang melihat aku lucky, but mereka memang nggak tahu di belakang apa yang kita lewatin. So mau kita jelasin pun satu orang kita jelasin nggak bisa juga kan. So biarin aja mereka lihat diri kita yang sekarang, diri kita yang bahagia, diri kita yang positif, kayak gitu. Wah, you're so awesome sih, keren banget. Wow, enggak lah, awesome. Keren, wow. I was inspired by you back 2 years ago. Itu terus kamu sekarang udah punya pacar baru belum? Kan cantik, pintar, bisa kerja, udah punya bisnis, masih muda. Aduh, masih belum. Sorry ya, kepo banget nih, gue off topic. Oke, tos dulu tapi dong, kita tos. Iya, kita berdua single. Tapi lu masih muda. Kalau gue udah raja tua, everybody concerned. Tapi gue bersyukur aja lah. Everybody concerned, but you know, kan time, kalau misalnya yang di atas sudah kasih, pasti tek jalannya semulus itu biasanya. Iya, benar-benar. Katanya sih begitu. Ya, I'm actually surprisingly enjoying my single years. Wah, kamu kalau nyari cowok kayak gimana nih kriterianya supaya kita tahu? Kriteria cari cowok, nggak banyak. Cuman kayak lebih pengen dapet yang dewasa sih, sama yang pasti yang paling penting baik dan dekat sama Tuhan sih. Karena menurut aku kalau dia udah orangnya pribadinya baik, terus dia dekat sama Tuhan untuk melakukan hal yang nyeleweng itu, dia pasti mikir berkali-kali kayak gitu loh. Jadi harus kuat di core imannya dia dulu, kayak gitu. Aku lebih paling penting itu sih. Aduh, wah keren. Aduh, kamu kok udah dewasa banget. What do you think makes you dewasa? Apa yang pernah kamu laluin sih? Karena for your age and you already accomplish a lot tuh, udah punya bisnis sendiri. Biasanya umur segini kan kamu udah menang MasterChef, biasanya orang males buat bisnis sendiri. Mereka cuma mau enjoying, udah banyak followersnya, mungkin cuma buat channel aja. Tapi you always go the extra mile kan nih? Ya, sebenarnya karena if I was thinking kayak untuk short term, kalau misalnya untuk jangka pendek aja, aku pasti akan nikmatin happy, followersku banyak, aku bisa hidup dari endorse, aku bisa hidup dari dunia digital, effortless buat dapetin duit. YouTube channel, tapi lu mature banget lo buatnya bisnis. Iya, keren banget. Itu karena aku mikir ke depan sih. Kita hari ini bisa enak dapat endorse, dapat apa. Tapi apakah 5 tahun, 10 tahun ke depan aku masih tetap young chef? Apakah aku masih tetap pretty? Apakah aku masih tetap energik? Apakah orang masih pakai aku? Kalau kita bisa bangun bisnis, meskipun berdarah-darah nih sekarang nih, apalagi corona, susah banget ngurusin orang, ngurusin SOP dan sebagainya. Tapi maunya tutup lagi, bingung kan? Iya, kita harus lihat ke depannya kan. Iya, gaji orang itu nggak gampang loh. Iya. Kita harus lihat ke depan sih. Aku lebih mikirin kayak
if one day someone replace me gitu, aku sudah ready dengan apa yang aku punya. Dan menurutku entrepreneur tuh nggak salah sih. Itu tuh teach us so many things, bukan only the profit ya, bukan only the money, tapi the way we think, point of view kita kalau ngomong sama orang, kita lihat pribadi orang, kita bisa jadi leader, atau even kita meskipun bos, kita harus tetap bisa setara sama yang di bawah. Kayak it teach us many things in life gitu loh. Banyak value yang kita dapat kalau misalnya kita bisnis. Kalau cuma hidup dari endorse dan dunia digital, aku nggak yakin kalau itu tuh bisa bertahan lama gitu loh. Wow. Cobaan apa sih yang kamu pernah laluin? Kok kamu ini sih sangat mature? Kamu apa sih pasti cobaan lain dong sebelum MasterChef pasti pernah lah, karena kamu mature loh. Atau maybe after MasterChef yang buat kamu sampai hari ini aku ngobrol ke Fanny yang sangat humble, sangat cantik, sukses dan dewasa. Ya sebenarnya kalau dilihat flashback, hidupku itu memang ya aku bilang tadi nggak pernah yang namanya mulus gitu, selalu ada aja inilah ini gitu. Sama, cuman exactly. Iya kan, mesti kayak rasanya kenapa sih mau dapetin A aja aku harus ngelewatin kiri ke kanan, naik turun. Go to hell for everything. Semua orang gampang. Orang mikirnya jadi aku tuh semuanya gampang. Padahal gila, lu gue nangis tiap hari malam tuh Tuhan. Why do you think I have faith in God? If I have everything, orang yang punya everything nggak mungkin mau kenal Tuhan sebenarnya. Jarang banget. Ngerti nggak sih? Kita bukannya munafik ya. Kita di sini ngomong real aja kan, jujur aja. Orang yang hidupnya smooth mana aja sih yang kenal Tuhan. Gue tahu teman gue yang dia orangnya baik banget, tapi dia emang nggak terlalu Tuhan atau have religion. Dia emang religionnya KTP. Tapi dia orangnya baik dan dia lebih baik daripada orang yang punya beragama. Gue ngeliatnya orang memang laki aja hidupnya enak dan dia baik banget gitu. Tapi orang yang bener-bener mau pegang Tuhan, mau cari Tuhan tuh pasti lagi susah. Bukannya semuanya ya stereotip, tapi 99% nggak sih Fanny? Orang lagi seneng, mana ada mau nangis-nangis ke Tuhan, nyari Tuhan gitu kan. Mau peduli itu sini situ ya. Temen aku yang hidupnya beruntung banget, yang serba enak, yang kamu pikir itu hidup aku tuh kayak dia mah nggak terlalu pegang Tuhan gitu. Tapi bukannya dia nggak baik, malah dia baik banget. Karena aku bilang religion tuh nggak garanti kali sih. Kadang orang nyari Tuhan karena memang dia butuh pertolongan, bukan karena dia orang baik gak sih? It's easier for us kayak nyari Tuhan kalau kita lagi begging, Tuhan kenapa aku nggak dikasih ini, tapi kalau kita lagi happy kita lupa buat say thank you. Biasa kayak gitu kan. Iya benar. Manusia. Terus boleh nggak cerita dikit cobaan apalagi sih selain 4 bulan di MasterChef, terus masih muda pas itu yang menurut buat aku kamu sih dewasa? MasterChef itu it's so easy sih, maksudnya kayak yang susah di MasterChef hanya karena kita kan dikumpulkan sama orang banyak, terus kita di pressure. Tapi menurutku itu gampang karena fokusku adalah untuk setiap hari masak. That easy gitu loh. Cuman yang bikin mungkin I don't know orang lihat aku kayak apa, cuman sejak aku SD, aku tuh merasa aku tuh beda dari yang lain. Kayak mulai dari SD tuh aku ngerasa kayak kok aku temenan sama ini nggak pernah cocok ya. Kok aku lebih nyaman sendiri ya, akhirnya aku sendiri. Aduh, ke SMP juga kayak gitu. Saatnya aku cocok sama orang, sama teman-teman aku, at the end of the day, mereka bakal musuhin aku out of nowhere. I don't know the reason why. Apa karena cara aku berpikir, atau cara aku berbicara, I don't know. Jadi, aku udah sering banget. I don't know ya. Jadi, itu aku alamin sampai aku kuliah. Dan itu selalu, setiap kali aku percaya sama orang, selalu kayak gitu lagi. Sampai akhirnya aku nggak mau punya teman. Lebih baik aku sendiri dong kemana-mana, daripada aku harus disakitin terus. Dan aku nggak tahu reasonnya apa, kayak gitu loh. Dan gara-gara itu, berjalan-berjalan, aku kan orangnya emang suka jualan. Aku pengen mandiri, aku pengen jadi cewek yang berkualitas lah menurut aku ya. Menurut aku kan kayak gitu. Di 2018 itu orang lain kan teman-teman aku pada kuliah. Kalau aku kan udah berhenti kuliah, ganti jurusan ke tempat yang nggak terkenal, dan aku tuh ngerasa kayak aku nggak bikin apa-apa nih, aku nggak punya prestasi nih, aku nggak punya something to show to orang-orang, aku belum bisa hasilin duit banyak juga. Terus gimana? Terus di bulan Mei 2018 sebenarnya aku dari kecil emang udah ngalamin hal-hal yang maksudnya anak kecil belum bisa lihat sih. Kayak maksudnya kayak mama papaku waktu itu dituding-tuding orang, terus aku ngeliat orang berantem apa segala, itu aku udah ngalamin dari aku kecil. Sedangkan cici aku sama adik aku nggak pernah ngelihat hal-hal begitu, kayak gitu loh. Hal-hal yang harusnya anak-anak
anak-anak nggak terima. Waktu Ya, kecil pun aku pernah pantesan tuh, kamu dewasa, gila. Pantesan kamu no, thinkingnya it's kayak not udah, it's not dewasa sih, just kayak enggak lah point of dewasa view lah. aku aja udah Kamu mau buat berbeda. bisnis apa? Biasanya kan orang followernya banyak, udah nggak usah mikirin bisnis, ngapain gue capek-capek gitu. Iya. Oh, Nggak bisa. keren. Fisik banget. Terus lanjut, tadi kamu cerita kakak kamu, koko kamu, atau cici nggak pernah ngeliat apa yang kamu alamin dulu. Iya, dulu aku pernah ngeliat, maksudnya dengan mata kepala aku sendiri, mama aku dituding sama orang kayak gitu, kayak kamu ini sombong, gini-gini, bla 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 bla. Terus karena waktu itu kan papaku pernah sakit, mamaku tuh cuman minjam uang, maksudnya bukan bukan uang yang banyak kayak gitu loh. Dan orang ini tuh datang ke rumah nuding-nuding kayak gini di depan mataku sendiri gitu kan. Setelah aku lihat kayak gitu, namanya anak kecil dong, saking polosnya, aku dari dulu suka nabung. Jadi aku punya celengan gambar ayam yang plastik gitu, karena aku dengar, oh orang tuaku lagi ada utang nih kayak gitu kan, aku harus bisa bayarin dong. Jadi aku gergaji itu si celengan plastik itu, aku gergaji karena masih kecil kan nggak kuat kan. Sampai sekarang aku masih ingat, aku waktu itu nggak nangis nggak sedih, cuman kayak memang sepolos itu pengen bantu orang tua kayak gitu loh. Tapi semakin aku gede, aku mikir, berarti sebetulnya hal-hal kayak gitu tuh aku nggak perlu lihat kayak gitu loh. Kayak misalnya perkelahian orang-orang, bukan orang tua yang berkelahi ya, cuma maksudnya kayak orang-orang gede yang bertengkar di depan aku kayak gitu. Entah tante aku, om aku, semuanya tuh aku yang ngeliat kayak gitu. Aku yang ngelewatin, aku yang kayak kenapa sih kok misalnya aku tuh nggak pernah yang happy-happy kayak anak kecil Iya. main di playground atau berenang. Aku nggak pernah ngerasain kayak gitu loh. Aku nggak pernah enjoy my life. Sedangkan yang lain aku lihat, happy banget jadi anak kecil, happy banget. Kalau aku disuruh Udah, balik ke gue masa terharu kecil aku, dengar cerita kamu. I don't like it gitu. Aku lebih suka aku yang sekarang. Aku lebih suka aku yang sekarang karena orang bisa ngelihat aku tuh kayak apa sekarang gitu. Kalau dulu aku selalu dibanding-bandingin, bukan dengan keluarga juga ya. Orang lain yang gak even kenal aku selalu bilang aku tuh jahat kayak gitu. Kalau ada bahasanya gitu lah. Ada bahasa di Kalimantan tuh namanya congkeng. Jadi kayak Iya. aku tuh dianggap kayak judes, nggak punya teman, nggak punya perasaan, kasar. Padahal aku tuh emang pendiam aja gitu. Aku emang nggak mau Iya. mau play. I just enjoy being Iya. myself gitu. Aku Iya. cuma suka diam. Tapi dari kecil aku didoktrin bahwa aku adalah orang yang sadis. Aku adalah orang yang diam. Aku adalah orang yang jahat. Jadi sepanjang perjalanan makanya aku ya kayak gini lah. Aku lebih seneng sendiri. Aku lebih suka memikirkan hal-hal yang orang lain gak bisa pikirkan kayak gitu. Jadi mungkin bukan dewasa. Hanya karena cara pikir aku yang beda. Enggak. Kamu dewasa, terus kamu juga personality-nya kamu apa? Kamu mungkin INFJ kali. Kamu ENFJ nggak? Atau tes deh. Personality test itu. Karena memang banyak kan personality test. Tak aku kirim linknya gratis. Tapi keren sih. Tapi Oke. kalau kamu nggak went through what you went through, I don't think you will apa ya? I don't think you'll Yes. be as successful as now. Jadi kamu harus bersyukur ya. Hmm. Jadinya guys, kalau kamu merasa sendirian, inget deh kamu nggak sendirian. Banyak orang sukses juga pernah merasa sendirian. Dan kalau emang kamu lebih nyaman sendiri, there is nothing wrong. Yang penting kan lu nggak nyakitin orang. Emang itu personality It's kok. You're not okay. meant to fit in. You don't have to fit into the world. Even di ayat dibilang kan, you're like an alien in this world. This is not your real home. Gitu. Jadinya kamu nggak boleh Ya. merasa kamu beda, Fanny, atau kamu merasa aneh lah, atau sendiri dengan dengerin kata-kata orang. Kata orang tuh emang negatif. Mereka tuh benci dirinya sendiri. Jadinya kamu cuma jadi tempat pelampiasan aja. Kadang ada orang kan sangat nggak pede sebenarnya. Jadi kalau ngatain orang lain, they have an emotional boost gitu. They have an Ya, emotional abuse betul. gitu. Kamu pelampiasan aja. Apalagi sekarang kamu sukses, pasti mereka pengen banget ngatain kamu to make themselves feel more superior lah, atau lebih nggak minder depan kamu atau cari muka. You don't worry gitu. Dan memang still Albert Einstein aja keren banget, orangnya rada different loh. Si ini yang meninggal siapa sih, Steve apa tuh yang buat iPhone, itu juga Steve orangnya Jobs. very introvert. Iya, Steve Jobs itu very introvert Ya. loh, very sendiri. Terus cara ngomong orang pikir dia kasar juga karena ngomongnya sangat saklek, tegas. Tapi itu namanya orang pinter. Hmm. Orang pinter kan sebagian kalau cuma mikirin apa sih, mikirin konsep teori, mereka nggak ada waktu menye-menye gitu kan, gosip-gosip basa-basi Iya. dengan tetangga dan teman-teman Iya. sekitar. Berarti nggak sih? Tapi sekarang satu dunia, iya. Tapi satu dunia sekarang kenal dia. Jadi it's okay.
kita belajar dari Fanny bahwa having a different personality bukan berarti kamu aneh. Karena memang Tuhan tuh nggak mau kita semua copycat. Malah kalau kamu terlalu gampang fit in into the world, berarti lu tuh cheap. Ya nggak sih? Barang murah kan Pak bisa dibeli semua orang, cocok sama semua orang. Ya Kalau ampun. mahal kan tertentu. Iya, iya dong. Makanya kalau kamu nggak fit in with everybody, there is nothing wrong with you. Itu berarti cheap, itu berarti orang easy. Karena tau nggak, kalau ciri-ciri orang sukses, dia tuh bisa rada intimidating. Walaupun dia nggak mau intimidating, itu memang bawaan yang kamu baca buku deh. DNA orang sukses. Gue pernah baca tuh pas zaman kuliah di sekolah gue, DNA orang sukses. Kayak kan aku sekolahnya fashion, jadi pas itu ada buku biografi soal orang-orang ternama di fashion kayak Coco Chanel, semuanya tuh nyentrik, rada nyentrik in a way, right? Tapi kan itu memang Tuhan buat mereka begitu, orang art gitu, atau enggak ya mungkin kamu di chef, ada yang di musisi, ada yang di bagian law, bagian bisnis gitu. Jadinya kita nggak boleh ya, kita nggak boleh merasa kita weird. Itu memang udah trait orang sukses memang begitu. Don't you think, Fanny? Karena kalau misal kamu nggak sukses, personalitinya gampang, nggak pernah intimidasi orang, nggak buat orang merasa threaten, nggak buat merasa orang nggak nyaman, berarti kamu easy, cheap lah. Kamu gampangan, berarti bukan sukses average. Gitu. Untungnya sih sekarang udah sadar. Gitu. Kalau dulu sih rasanya kayak, kenapa beda sendiri? Kenapa aku nggak bisa happy kayak mereka? Kenapa pikiranku selalu beda? Kenapa I cannot fit with them kayak gitu kan? Dan sekali aku join ke mereka, 1 jam 2 jam gitu, I'm draining. I wanna go home gitu. Aku nggak bisa, aku mending sendiri, aku lebih happy sendiri kayak gitu. Ternyata still banyak orang yang sama. Iya, banyak kok yang sama. Makanya thank you loh for sharing. You encourage all of us, I think. Terus pas kamu putus sama pacar, pernah nggak sakit hati? Kalau orang baper kan kadang-kadang mungkin rada lama ya. Kita galaunya lebih lama dari rata-rata. Orang lain 4 bulan udah punya pacar baru, udah nikah malah gitu. Tapi kan kalau kita kan lebih lama dari rata-rata. Karena kita kalau udah nyaman sama satu orang tuh nyaman nggak sih? Dia personality-nya tuh nggak gampangan. Walaupun mungkin gue kelihatannya friendly, ramah, apa, tapi kalau soal pacaran tuh gue nggak gampang loh. Gue kalau udah nyaman sama satu, gue sama satu. Susah untuk kayak replace that person again gitu. Susah banget malah. Iya, terus how did you go through it? Bisa kasih tips gak? Karena aku tahu di DM aku tuh banyak yang lagi susah juga kalau patah hati atau yang lebih ke filler personality-nya. Oke, lebih parahnya lagi adalah karena aku introvert, aku nggak punya teman sharing cewek gitu kan. Ke keluarga pun aku nggak terbuka. The only one yang bisa dengerin aku, terus waktu itu yang ngadepin badai bareng itu kan with my ex kan. Jadi he was your everything, right? Yes, of course. Tapi ngelepasinnya tuh kayak ngelepasin separuh jantung gitu kayak. Iya, ngerti. Emangnya bisa ya, maksudnya kayak aku selalu nanya ke diriku, emangnya bisa aku ngelepasin nih kayak gitu. Ternyata setelah udah kelepas, cara nyembuhinnya, cara ngehilanginnya, cara kita kuat tuh adalah setiap hari ya tadi doa, terus kayak kita juga cari apa ya namanya, bukan cari kesenangan sih, cuman cari orang yang benar-benar peduli sama kita, misalnya keluarga atau teman kita yang benar-benar peduli. Jadi mereka kasih input yang benar-benar transparan kayak gitu, bukan kayak it's okay bla bla bla, enggak, tapi dia nyadarin bahwa ayo jangan bego kayak gitu, come on wake up kayak gitu. Maksudnya kita ini kenyataan hidup loh. Iya, aku pun bukan orang yang kayak apa, yang kayak gampangan, bukan orang yang maksudnya yang kayak dikit-dikit mau. Jadi you have to know yourself gitu loh, complete yourself first, terus setiap hari itu lewatin aja, nikmatin aja sakitnya, biarin sakit hati, nangis silahkan, lu mau lari mau teriak silahkan, tapi balik lagi, this is the reality gitu loh. Kalau emang dia bukan buat you, dan ya sudah, buktinya sekarang berdiri sendiri pun sama aja gitu loh. Sekarang masih single, menurut kamu are you a better person ever since the breakup? Has it changes you? Of course, yes. A lot of things change kayak gitu, kayak dulunya cuman bisa dependent on him, and terus kayak gimana ya, kayak merasa dunia tuh hanya milik aku sama dia, atau aku bener-bener praise him banget gitu, kayak maksudnya kayak he's my world, he's my everything gitu. Tapi ternyata orang yang kita puja-puja tidak bertindak sama ke kita gitu loh, sampai akhirnya kita pun merasa kayak dia nggak perlu gue lagi nih, kita jadi baper, jadi kayak jangan-jangan gue kurang ini ya, jangan-jangan gue salah ini ya. Kita ngerasa kita yang kurang terus gitu loh, padahal as simply as kalau misalnya emang
dia emang jodoh nggak jodoh, kita. nggak bisa dipaksain, bener-bener. Iya, You will tapi belum never tentu be good juga. enough, catat girls, you will never be good enough for someone yang emang who's not meant for you. Itu gak sih Ya, beda? Katakan memang gak jodoh dari sananya, jadi lu mau blame yourself pun memang gak jodoh. Lu mau jadi cewek sempurna pun kalau gak jodoh juga gak akan bekerja. Ngerti gak sih? Lu kan. lihat cewek-cewek yang sempurna, serba bisa, apa, lihat tuh Victoria's Secret supermodel juga akhirnya batal nikah atau akhirnya cerai. Ya memang gak jodoh Mm-mm. kali ya kalau yang batal nikah itu kan gitu. Miranda Kerr aja cerai, Orlando Bloom kayaknya selingkuh kan atau salah satu pokoknya gitu. Makanya you think padahal she's perfect loh, dia juga udah kaya, jadi yang Ya, modeling dia kaya, terus dia mandiri juga dari kecil, terus dia cantik, muda, tapi masih aja gitu. Jadinya sebenarnya nggak garansi kalau memang nggak pas nggak pas. Padahal kalau ya, sekurang-kurangnya kamu, sejeleknya kamu, tapi kalau itu jodoh kamu pasti dia terima kamu apa adanya, kan banyak cerita kayak ya. gitu. Bener Pokoknya wow. intinya kalau udah patah hati, stop blaming yourself lah. Iya, tuh bener. Keren tuh, catet ya. Stop blaming yourself. Itu keren banget. Oh my God. Thank you. That's really Bener-bener magic. jangan blame. Iya, don't blame yourself. Terus kamu Karena I berapa was lama kayak, waduh, lama move on? banget. Berapa lama move onnya? How long did it take? Gitu. Nggak, apa ya, karena aku juga putusnya juga belum belum lama-lama banget sih. Udah lama banget ya. Cuman cara move onnya adalah bukan kayak yang aku tiba-tiba udah nggak sayang gitu, bullshit lah. Iya, Kalau misalnya kita iya. udah nggak kepikiran. Cuman move onnya lebih kayak nyibukin diri. Oke, nyibukin diri tuh girls. Oke, ya kalau kamu lagi putus, lagi patah hati, galau, yang penting tuh nggak boleh cuman stagnan ya. Itu penting. Catat tuh. Ya, Ini Fanny punya advice keren. Terus apa harus lagi? harus tingkatin skill kayak kalau ada Tingkatin. kerjaan ambil, kalau misalnya kita ada Mm-mm. kelas atau apapun yang bisa upgrade skill Iya, kita, yang bisa upgrade diri kita, please take it kayak gitu loh. ya, Dan please take it, being bener. being single is not kayak kita harus being single itu bukan karena kita sendirian tanpa pacar, tapi being single is kita harus utuh kayak gitu loh. Kita tuh harus bisa semua sendiri. Sehingga kalau Iya. misalnya nanti one day, amin amin one day, kalau Jodoh uh, kita datang dari Tuhan gitu. ya Dari tiba-tiba surga, pria dari itu Tuhan. pria itu juga adalah orang yang single, orang yang utuh, bisa diri sendiri tanpa harus ada Iya, dependen dengan orang lain. Itu tuh jadi dua pribadi yang gila banget gitu, yang iya, jadi cool, yang power couple. strong Kita gitu. keren. Kita Iya. kayak Obama sama Michelle. Ntar. Ya, Iya. amin. Bener-bener. Jadi Jangan kita salah satu nggak. tuh menarik terus. Jangan Iya. satunya Ah, powerful, satunya ah, gandol, terus satunya yang iya, iya, atau iya. dua-duanya sama-sama nggak bisa apa-apa kan susah Mati tuh. gitu loh. Iya, itu anak kita kasih makan apa kalau jodohnya nggak Iya, bisa apa-apa. makanya. Oke, keren, keren. Terus, when did you know he's not your jodoh? Karena kalau orang filler kan kita susah tegas. Ya, ngerti gak sih? Iya, Filler iya. kan kadang ada umbang ambing, susah tegas. Apalagi kalau lagi dibutakan dengan perasaan, atau lagi Hmm. PMS, lagi masa-masa galau, atau denger lagu sedih, gitu. Itu gimana Nangis sih? lagi. Iya, iya. Gimana supaya kamu tegas, oke, you know what, even though gue masih sayang, atau gue care, atau kita banyak memori, tapi memang dia udah gak jodoh buat aku, itu gimana kamu yakinin? Itu gue lama banget. Gue took me 7 months loh, untuk yakinin, oke, ini gak jodoh lah, forget it lah, gitu. Lama banget gue. Dan sampai sekarang pun gue masih single. Gila, lama. Padahal yang itu Berusaha udah itu mau sih. nikah, yang itu udah mau nikah, udah bilang udah, Really? ya udah mau nikah, udah foto prewedding. Oh man, Iya, that's cepet fast banget ya. gue dilupakan. Gue memang bukan istimewa kali, tapi nggak apa-apa. Yang penting gue istimewa di Oke. mata Tuhan. Iya, Asik. asik. Ya kan, gue kan jadi God's daughter. Sekarang my boyfriend is Jesus. Iya. Iya, terus gimana tuh? Fanny, gimana? How do you convince yourself? Orang baper untuk tegas sama diri sendiri itu tipsnya gimana? Karena itu susah sekali. Karena itu lama loh, kayak Iya, masalah itu tuh lama udah kan? Karena kita kayak berlalu. begini. Kalau orang baper tuh begini. Kalau ntar dia nggak ada, terus gue gimana? Tapi kalau misalnya kayak gini terus sakit juga, gitu kan? Kalau jadi waktu itu aku tiba-tiba dikasih teman buat ngobrol lah istilahnya kayak gitu. Terus aku tiba-tiba berani cerita ke mama sedikit kayak gitu, terus dikasih masukan. Eh, tapi emang nggak ada ujungnya juga. Aku tetap sama diri aku sendiri. Oh enggak, namanya cinta tuh begini, berkorban. Nggak Iya, apa-apa, korban perasaan. Si iya, kurang pintar kan lu mikirnya begitu. iya. Tapi akhirnya setelah dipikir pakai logika, aku sudah 22 tahun waktu itu, habis gitu kayak eh, maksudnya aku juga bukan orang yang bisa diperlakukan Iya. seenaknya, Iya, nggak juga, nggak benar. boleh aku kan juga harus di treat kan kayak gitu loh, bukan kita Iyalah. yang harus treat orang terus menerus. Kalau Iya. misalnya dia emang nggak happy sama aku waktu itu, ya buat apa dipertahanin, ngapain apa ya, took someone for granted itu
bad banget kan. Maksudnya jangan gara-gara kita udah lama, karena udah nyaman, lalu akhirnya bertahan gitu. Padahal salah satu udah timpang nih, salah satunya udah kayak nggak ada rasa nih buat apa gitu loh. Jadi daripada aku ngerasain tiap hari galau, jangan-jangan ada yang lain, jangan-jangan ini, jangan-jangan gitu, jangan-jangan gue kurang ini, jangan-jangan ini, mending ya udahlah kita jalan sendiri-sendiri aja dulu kayak gitu. Oke. Dan ternyata meskipun rasanya kayak Iya, iya. Sakit ya kan sometimes memang the best decisions are the most painful, ya nggak sih? ya, Benar-benar. Oke, oke. Jadinya tapi itu susah kadang-kadang sih. dia susah, memang susah, nggak gampang. Jadinya mendingan cut off contact gak sih sama mantan supaya kita nggak cepet bawa perasaan. Do you agree? Ya, Ya kalau baru putus ya of guys, course. mendingan cut off contact. Terus sosmed mendingan nggak usah ngeliat-ngeliat gak sih? Aku selalu nekenin ke cewek. Karena itu bisa bunuh kita kadang-kadang loh. Kalau kita ngeliatin terus dia bahagia banget kayaknya kan. Iya, Mm-mm. kayak kalau misalnya kita baru-baru awal putus terus masih kontak tuh pasti 90% bakal bisa balik gitu loh. Iya, oke oke. Ya Makanya mending mendingan. jadi biarkan dia berpikir, biarkan kita berpikir, kita koreksi diri, dia koreksi diri. Kalau memang jodoh dari Tuhan bisa kembali, bisa sama-sama Mm-mm. perbaiki. Tapi kalau emang bukan ya sudah, oke Benar. gitu loh. Setuju, setuju, setuju. Oke, oh my God, thank you, Fanny. Terus kasih dong to end this kata-kata motivation, your favorite quotes atau ayat atau words yang you tell yourself pas lagi the lowest point, yang sering like your mantra maybe, you know, your first. Oke. Aku dulu sih punya banyak quotes ya, namanya anak anak perasaan kan sukanya quotes ya. Wah, ini Iya, menggambarkan hati mewakili. aku nih, my Iya, feeling. Tapi ya itu waktu aku ulang tahun ke 22 tahun, aku waktu tiup lilin itu biasa aku kan minta tulis, oh Tuhan aku nanti mau nikah umur segini, nanti aku mau punya bisnis begini-begini. Tapi karena waktu itu aku I am at my lowest point gitu kan, aku udah pengen kayak depresi, udah kayak orang gila, udah pengen mati aja rasanya kayak gitu. I blow the candle and I say to God kayak, Tuhan please terjadilah sesuai kehendakmu aja. Fiat voluntas tua, aku bilang kayak gitu. Fiat voluntas tua, ternyata after I blow the candle, kayak dalam 2 bulan, aku tiba-tiba aku ikut masterchef, tiba-tiba aku menang, tiba-tiba aku dapat job, tiba-tiba aku di sini. Jadi kayak, ternyata kita tuh boleh punya goals, tapi yang paling penting adalah fiat voluntas tua terjadilah kepadaku menurut kehendakmu, kayak gitu. Jadi, apapun yang aku alamin sekarang pengen kayak, nangis sebenarnya. makanya ini udah geter-geter nih, jangan nangis. Apapun kayak mau masalah cowok, masalah kerjaan, masalah kehidupan, aku berusaha untuk fiat voluntas tua terus kayak gitu loh. It's not easy sih, kayak banyak banget aku kadang ngerjain sesuatu semua sendiri kan. Jadi sehari itu aku udah yang ini banyak yang miss, tapi aku percaya karena aku selalu doa sama Tuhan, karena aku juga melakukan semua dengan sekuat tenaga kayak gitu, aku percaya pasti nanti diberkatin kayak gitu. Yang penting aku harus berserah dulu. Aku harus percaya bahwa apa yang aku kerjakan ini benar dan Tuhan pasti kasih berkat. Kalau emang kata Tuhan ini bukan buat kamu, one day ada time dimana dia bakal take out itu kayak gitu loh. It's not for Iya. you. Iya, Udah it's a gitu. ticking bomb aja. Kalau kita maksa Tuhan tuh, it's just a delayed heartbreak, ya nggak sih? At the end juga Yes. bakal diambil. Jadi kita sebenarnya Mm. nggak maksa, kita jangan maksa kalau kita udah tahu mungkin nggak dapet restu dari Tuhan atau apa, nggak Iya, bakal bekerja atau pekerjaan kamu udah nggak dapet damai sejahtera atau apa yang kamu lakuin lah, apapun itu nggak damai sejahtera tuh kamu kalau maksa pun kamu nggak akan berhasil, ya nggak sih? Jadi betul, kita jangan betul. lawan Tuhan aja deh. Oke, oke. Keren banget itu. Aku suka banget. Gue kayak gue tuh kalau ulang tahun gue tuh listnya banyak because me I know what Iya, I want. I'm the kind of iya, person that I know what I want. I know all list banyak gitu. Tapi sebenarnya list itu kadang bisa buat kita heartbreak when we don't get yep, it. Jadi at the end kita harus ingat bahwa okay, it's good to have goals, tapi at the end, Lord, it's your will be done above all iya, else. Jadi kita biar betul nggak kita banget. nggak sakit hati atau mau bunuh diri, mau apa. Oke. Thank you so much loh, Fanny. Thank Detox lagi dong. Itu you. cookingnya lihat dulu dikit tuh chicken teriyaki. Kita Oke. kasih resepnya dong biar gue taruh di description Oh iya, box. ini lupa nih. Iya, terus. Aku juga jual chicken teriyaki, by the way, di Siguri. Oh gitu. Ntar I'm gonna IG story. I buy your food na IG Tara! story. Bukanya tiap Ini ya, hari kan guys. cooking. Iya, Oh, tiap that's hari. nice. Ada Wow. frozen food juga. Ada apa? Frozen foodnya. Nanti aku kirimin deh kalau mau. Okay. Mau dong, beneran ya. Iya, Ini gue iya, ntar pengen aku banget. kirim. Oke, thank you. Thank Thank you. you. Well, God bless you. Talk again soon ya. Bagus nih advice-advice-nya. Really relatable to me. Thank you. Oke, bagus. Gue suka